adalah platform berbasis web yang dibuat sama Autodesk yang fungsinya itu untuk digunakan membuat simulasi elektronika, untuk membuat desain terdesain sederhana dan juga yang lain-lain. Kita bisa membuat rangkaian menggunakan komponen nyata seperti Arduino, lampu LED, resistor, sensor, dan juga yang lain-lain. Di sini saya telah membuka Tinkercad itu sendiri dan saya telah login dan saya telah membuat dan saya akan membuat sebuah proyek bernama Push Button with L yang dimana di sini misi kita ingin menyalakan lampu LED ini jika tombol ini ditekan. Baik, di sini saya telah akan membuat rangkaiannya menggunakan Arduino Uno. Terdapat breadboard, resistor, lampu LED, push button itu sendiri, dan juga beberapa kabel jumper. Di sini dapat dilihat bahwa sumber PCC-nya menggunakan 5 volt ke kutub positif, untuk ground-nya ke kutub negatif, dan di sini terdapat pin 6 dan juga pin 4 yang menghubungkan lampu LED dan juga komponen lainnya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini terdapat beberapa baris kode yang telah saya buat, yang dimana di sini menggunakan bahasa C++ itu sendiri, yang terdiri dari dua fungsi yang bernama setup dan juga loop. Di sini saya berusaha untuk menjelaskan kodenya. Untuk baris kode yang pin model 4, output itu adalah memberi informasi bahwa pada rangkaian pin 4 Arduino itu terhubung ke sekutub LED melalui resistor sebagai pembatas arus, yang dimana artinya itu pin 4 di sini adalah digunakan untuk mengontrol lampu LED itu sendiri. Nah, di pin 4 ini diatur sebagai output dikarenakan Arduino akan memberikan tegangan untuk menyalakan lampu LED-nya. Jadi dapat dibilang bahwa pin 4 ini adalah pin lampu LED output. Selanjutnya untuk berpin mode 6, input adalah di mana di rangkaian itu terdapat tombol ataupun push button yang terhubung ke pin 6. Nah, saat tombol ditekan, otomatis pin 6 ini mendapatkan logika head sebesar 5 volt. Saat tombolnya tidak ditekan, pin 6 ini turun ke low melalui resistor cool down. Jadi dapat disimpulkan bahwa pin 6 ini adalah sebagai input tombol. Lalu di sini masuk ke fungsi yang bernama loop, yang dimana di sini ada kondisi if digital read pin 6 sama dengan 1, maka digital pin 4 akan bernilai high. Nah, dari B kode ini fungsinya itu ada membaca kondisi tombol, yang dimana digital 6 itu akan membaca 1 ataupun bernilai high ketika tombol itu ditekan ataupun 0, dengan kata lain low saat tombol tidak ditekan. Kemudian di sini ada digital W4 high dan digital W4 low, yang dimana ketika kondisi pin keempat itu high, maka pin 4 akan diberikan tegangan sebesar 5 volt, maka lampu LED akan menyala. Sedangkan jika tombol dilepas, maka akan diberikan nilai low, yaitu pin 4 menjadi low sebesar 0 volt, yang dimana ampulnya itu adalah akan mati. Jadi kesimpulannya, saat tombolnya itu ditekan, maka lampu light akan menyala, saat dilepas lampu lightnya itu akan mati, begitu. Jadi dapat dikatakan bahwa bahasa pemrogrammasi itu dapat diintegrasikan ataupun diimplementasikan dalam sistem hardware ataupun microcontrol. Selanjutnya di sini saya telah melakukan pencarian, yaitu Blockly Developer, yang dimana Google Blockly ini adalah library yang bersifat open source dari Google itu sendiri untuk membuat antarmuka ataupun UI visual programming berbasis drag dan drop, yang dimana mungkin beberapa teman-teman sudah melihatnya dalam beberapa software ataupun aplikasi seperti Meet Application Adventure, Code.org, Scart, dan Tinkercad yang tadi kita sudah demokan, dan juga yang lainnya. Langsung saja di sini kita buka. Seperti yang teman-teman sudah lihat di layar, bahwa di sini saya telah membuka situs dari Blockly itu sendiri. Di sini terdapat keterangan bahwa library block menambahkan editor yang dapat disesuaikan ke aplikasi Anda, yang menyajikan konsep coding sebagai blok yang saling terkait. Nah, jadi sistemnya itu seperti Scart,
seperti yang telah kita gunakan dalam pembelajaran bahasa pemrograman Python itu sendiri. Di sini teman-teman dapat melihat beberapa blok yang ada di layar seperti ada set count, repeat. Di sini ada kondisi count lebih kecil sama 3, ada akan dieksekusi mencetak hello, dan juga yang lain-lainnya. Di sini dapat dilihat keterangannya bahwa terdapat blok untuk logika, loop, matematika, teks, list, variable, function, dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat beberapa drop down, yaitu terdapat beberapa pilihan bahasa, ada JavaScript, Python, PHP, dan juga ada. Nah, untuk contoh kode bawaan dari Berkeley itu sendiri, di sini itu ada seperti yang sudah saya baca, bahwa dia itu memiliki satu variabel bernama count yang akan diset menjadi nilainya 1. Kemudian masuk ke peluang ataupun loop yang telah kita pelajari itu, dia akan mengulangi kodenya. Itu ketika nilai count-nya lebih kecil ataupun sama dengan 3, yang dimana ketika variabel count itu lebih kecil sama dengan 3, maka program akan mengeksekusi program yaitu mencetak hello world. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi iterasi yang dimana variabel code itu diset nilainya diubah menjadi code plus 1. Begitu. Di sini bagian panel kiri ini adalah implementasi dalam bentuk blok-blok, sedangkan di kanan adalah berbentuk sintaks spot dalam berbentuk teks. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk membuat variabel kita dapat menggunakan varlet ataupun const, tapi di sini menggunakan var variabelnya bernama count. Count variabel count tadi diset menjadi nilainya 1, kemudian masuk ke perulangannya. While count lebih sama 3, maka program akan mengeksekusi dengan memanggil fungsi window, alert, ataupun saat kita ganti cobaan terdapat alert ataupun seperti notifikasi bertuliskan hello world. Kemudian nilai count akan mendapatkan fungsi iterasi yang dimana count itu akan berjumlah 1 bertambah 1 gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pemrograman. Yang pertama ada problem to solve, algoritm dan juga kode, di mana problem to solve itu kita mendapatkan sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Kemudian kita dapat membuat algoritma atau menentukan algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan tahapan terakhir, tahapan proses pengkodean, yaitu proses pembuatan kode untuk menyelesaikan masalah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kita membuat program dengan efisien, yaitu dengan cara membaginya menjadi beberapa bagian kecil. Dalam persegi yang paling kiri ini kita dapat katakan sebuah proyek besar yang dimana jika kita ingin membuat programnya dengan efisien, kita dapat menggunakan metode dengan membaginya menjadi beberapa bagian kecil, dimana awalnya itu terdiri dari satu persegi, kemudian kita pecah lagi menjadi 4, kemudian kita pecah lagi menjadi 9. Hal itu mempermudah kita dalam proses menyelesaikan masalah itu sendiri. Blok itu tahapan kita tahapan kita menentukan algoritma dan juga melakukan proses pengkodaan. Dikarenakan kita akan mempelajari bahasa pemrograman C++, kedepannya di sini saya akan memaparkan mengenai konsep inti dari bahasa pemrograman C++ ataupun kode konsep yang dimana tidak jauh beda seperti sebelumnya. Dalam bahasa pemrograman Python kita akan belajar mengenai variabel tipe data, input-output struktur kontrol. Nah, maksudnya itu adalah kondisional dan pengulangan ya, if dan while, loop, dan juga lain-lainnya. Kita juga akan mempelajari mengenai fungsi pointer, OOP, atau Project Oriented Programming, Memory Management, dan masih banyak lainnya. Dan di sini saya juga tekankan untuk menulis kode yang rapi. Itu kita dapat melakukan beberapa tips berikut. Cara menulis kode yang rapi yaitu gunakan nama variabel yang jelas, gunakan indentation konsisten, hindari kode berulang, pisahkan kode dalam fungsi, gunakan komentar seperlunya, gunakan cost untuk nilai tetap, dan yang terakhir, struktur folder yang rapi. Selanjutnya materi lanjutan.
Di sini materi lanjutannya berupa OOP atau disebut juga Object Oriented Programming. Adalah pendekatan program pemrograman yang menyusun program ke dalam objek-objek yang memiliki data dan perilaku, dan dengan konsep seperti encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. OOP membantu membuat program lebih terstruktur, mudah diperluas, dan lebih dekat dengan cara manusia memodelkan dunia nyata. C++ mendukung OOP secara penuh sehingga cocok digunakan untuk pengembangan perangkat lunak berskala besar. Yang selanjutnya ada STL ataupun Standard Template Library. Nah, itu adalah kumpulan struktur data dan algoritma yang siap pakai yang sangat efisien. Nah, contohnya pengurangan basis C++, ada vektor, map, short, dan juga lain-lain. Nah, STL mempermudah kita dalam memproses pengembangan dan juga mengelola data tanpa harus mengulang-ulang menulis ulang struktur dari data nol. Untuk dua yang terakhir adalah template dan juga IoT serta hardware. Nah, template dalam siklus itu memungkinkan penulisan kode generik yang dapat bekerja pada berbagai tipe data tanpa adanya duplikasi ataupun duplikat atau duplikasi. Nah, mengenai IoT, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, didemonstrasikan di website bahwa dalam konteks IoT dan hardware itu C++ sering digunakan karena performanya yang tinggi dan kemampuan berinteraksinya langsung dengan perangkat. Oke teman-teman, di sini kita akan menginstal Visual Studio Code. Nah, kita download for Windows, terus langsung saja kita menunggu. Nah, sekarang langsung saja di sini kita masuk ke proses instalasinya. Langsung saja kita buka filenya untuk melakukan proses instalasi dari Visual Studio Code itu sendiri. Di sini accept untuk agreementnya, dan juga di sini ini langsung di situ sudah langsung mendownload ya teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, kita juga perlu di dokumen perlu untuk mendownload C++ nya juga. Di sini kita akan melakukan proses menginstal compiler agar kita dapat menggunakan penggodan dalam bahasa pemrogramus di device kita masing-masing. Nanti saya Oke, pertama kita harus menginstal extension yaitu bernama C++ dari Microsoft itu sendiri. Langsung saja di sini saya coba install ya. Nah, setelah itu di sini kita harus men-setup environment ataupun lingkungan kerja kita dari C++ itu sendiri. Di sini teman-teman dapat mengecek apakah teman-teman sudah pernah menginstal basis C++ atau belum menggunakan command g min version. Teman-teman dapat
kerjakan di terminal Visual Studio Code ataupun di CMI. Di sini saya akan menggunakan CMI saja, komen saja. Oke, di sini sudah terbuka, langsung saja kita ketikkan komennya yang tadi. Ternyata kita belum terinstall. Nah, jika tidak memiliki compiler sebelumnya, kita bisa menginstal compilernya menggunakan MSFC ataupun MGW. Untuk saat ini saya akan menggunakan MGW saja. Langsung saja kita klikkan. Oke, di sini kita diarahkan ke link dalam menginstal MGW itu sendiri. Di sini kita akan menginstal aplikasi bernama MS2. Kita download saja dan kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Di sini juga saya telah berhasil menginstal ekstensi C++. Sebagai tambahan juga, teman-teman bisa menginstal ekstensi bernama Coderon. Nah, jika tadi kita sudah berhasil menginstal MGW, maka ketika kita membuka file exe akan proses instalasi, kemudian setelah proses instalasi, ketika kita buka aplikasi bernama MCS ini, nanti itu tampilannya seperti terminal command prompt-nya. Teman-teman, sepertinya di sini untuk proses instalasi beberapa package sudah selesai. Jika kita telah baca di dokumentasi resminya, kita harus menambahkan fit ataupun alamat pin JW itu ke bin folder NI. Nah, untuk caranya kita buka setting, kemudian kita cari environment variable. Kita pilihkan opsi environment variable. Untuk di bagian P ini kita double klik saja. Di sini kita harus menambahkan feed baru untuk instalasi dari MSCS tadi. Nah, jika saya baca tadi, jika kita menggunakan settingan defaultnya, path-nya akan berada di DC folder MSCS64 DCR64 bin. Kita copy saja path ini ataupun alamat ini, kemudian kembali ke bagian settingan environment variable tadi. Kita harus ketikkan ataupun copy paste di sini langsung saja kita cek kembali sudah ditambahkan. Oke, harusnya proses instalasi untuk aplikasi Plus ini sudah berhasil. Cara ngeceknya adalah kita harus menjalankan command gcc min version di command prompt. Kita buka saja command-nya setelah ini.
Oke teman-teman, jika ingin melakukan pengecekan lainnya juga, teman-teman dapat melakukan proses pengecekan lainnya. Teman-teman dapat melakukan proses pengecekan dengan cara mengetikkan G++, mversion, dan juga GDB min version. Kita coba saja ya teman-teman setelah ini. Oke, di sini saya telah membuat dan juga membuka folder bernama bahasa C++. Langsung saja kita tambahkan file baru. Misalkan kita namakan filenya itu adalah file main.main. Nah, untuk Python sendiri itu kan ekstensinya filenya p. Sedangkan untuk bahasa C++ itu adalah pp. Begitu teman-teman, sudah terregenerate satu file bernama main.cpp. Langsung saja di sini saya akan melakukan proses pembuatan kode untuk menampilkan hello world sederhana. Di sini terdapat warning untuk bagian input ISAM-nya. Untuk saat ini kita coba backend dulu. Langsung saja di sini kita debug. Ya, seperti ada keterangan debug ataupun file. Langsung saja. Untuk build-nya kita menggunakan G+ yang telah kita buat kita install tadi menggunakan MS64. Kita tunggu kodenya sedang kita buat dan sedang kita build. Dan kita sudah berhasil untuk menjalankan bahasa pemrograman C++ menampilkan hello world sederhana di sini. Nah, untuk sinteks simpelnya itu menggunakan 5 baris kode begini dalam bahasa pemrograman C++, berbeda dengan Python yang dimana kita harus atau bisa dengan mengetikkan dalam bahasa baris saja atau satu line yaitu print hello one. Jadi saya akan menjelaskan sebagian sedikit saja dari kodenya yaitu inputan yang dimana kita ini harus mendapatkan library bawaan dari situs itu sendiri yaitu iSteam. Nah, using namespace std sebagai menggunakan namespace yang standar dan di sini adalah fungsi main ataupun fungsi yang akan dieksekusi dalam program ini. Jadi dapat dikatakan bahwa program inti ataupun struktur inti dari bahasa pemrograman itu seperti ini. Mungkin di sini saya akan juga mendemokan bagaimana kita mendapatkan inputan dari user dan membuatnya dalam output. Misalnya, di sini akan membuat variabel bernama x. Berbeda dengan Python, jika kita membuat variabel tidak dalam Python, itu tidak usah memerlukan spesifikasi tipe datanya, langsung saja ke seperti x sama dengan bla bla bla. Nah, di sini kita itu jika ingin membuat sebuah variabel dalam bahasa C++ harus dengan rincian tipe datanya itu tipe data apa. Dan dikarenakan saya ingin memperoleh satu angka dari user, otomatis saya menggunakan tipe data integer di sini. Jadi di sini kita menginisialisasikan atau mendeklarasikan variabel bertipe data integer dengan nama x. Kemudian di sini tetap saja ada tampilan cout hello world. Jadi simpelnya itu adalah kita membuat variabel
bernama X bertipe data integer, kemudian kita menampilkan atau mencetak hello world. Nah, NL itu merupakan singkatan dari line, jadi itu dia membuat satu enter ataupun menjadi barisan baru. Selain itu juga kita dapat menggunakan back atau end begitu. Kemudian si out inputkan angka. Untuk memastikan atau menyetor nilai yang telah diinputkan ke variabel, kita bisa menggunakan fungsi chain ataupun chain di sini, dan terakhir dia akan menampilkan output. Dalam bahasa pemrograman C++, kita harus menggunakan titik koma di setiap akhiran sinteks pada barisnya. Nah, cara saya simple untuk membedakan cout dan cin. Cout itu kan, out itu seperti mengeluarkan atau memprint, jadi menggunakan simbol lebih dari seperti keluar simbolnya kan ini. Sedangkan in menyetor sebuah inputan ke dalam variabel yang telah kita buat menggunakan simbol dari lebih yang menunjukkan arah masuk. Jadi cout itu keluar ataupun membuat cetakan memprint, sedangkan in adalah menyetor nilai variabelnya. Nah, contoh sederhana bahasa konfirmasi plus dapat menuliskan sinteks hello begitu ya. Sekian dari saya, terima kasih.